Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini Jumat pada tanggal 18 Dzulhijjah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka menjalankan ibadah rutin pekanan kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala apa yang dilarangnya. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kami mengingatkan kisah para sahabat di mana mereka diberikan edukasi, pendidikan dan tarbiyah oleh Rasul untuk tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan dan meriwayatkan bahwa suatu hari beliau dan bersama para sahabat lainnya berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadir pula di situ Jibril alaihi salam. Kemudian tiba-tiba terdengar dari langit seperti suara pintu yang terbuka. Kemudian Jibril alaihi salam menoleh dan mendongakkan kepalanya ke atas langit seraya mengatakan, ini adalah pintu yang terbuka, yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Lalu kemudian turun darinya para malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya para malaikat itu tidak akan turun ke permukaan bumi kecuali atas perintah Allah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Rabbmu. Kemudian ketika para malaikat ini turun dari pintu tersebut seraya menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis tersebut dan mengatakan salam, kemudian malaikat tersebut mengatakan, absyir binuraini utitahuma, bergembiralah Muhammad bahwa sesungguhnya telah diturunkan kepadamu dua cahaya, malam yu'tahuma ahadun nabiyyun qablak,
yang mana cahaya ini tidak pernah diturunkan kepada nabi sebelum kamu. Maka dari dua cahaya ini adalah Fatihatul Kitab dan khawatimu suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan penghujung dari akhir surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Kepemilikan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan amalan-amalan perbuatan kalian atau kalian menyembunyikannya di dalam jiwa-jiwa kalian, yuhasibukum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan amalan yang tampak maupun yang tidak tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ayat ini turun, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang mereka menjadikan Al-Quran tidak sekedar wahyu yang diturunkan kepada Rasul, yang menjadikan Al-Quran tidak sekedar kitab yang ditilawahkan, namun mereka sadar bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang layak untuk direnungkan serta ditadabburkan dan mengamalkan dari isi kandungan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika ayat ini turun, lantas kemudian para sahabat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketakutan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, para sahabat berlutut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking takutnya. Lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah dibebani dengan amalan yang kami mampu untuk menjalankannya. Mengerjakan salat, membayar zakat, bersedekah, berpuasa, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi telah diturunkan kepada engkau ya Rasulullah ayat yang kami tidak mampu mengamalkannya." Seraya mereka membaca, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Jikalau kalian menampakkan amalan-amalan kalian atau menyembunyikannya di dalam jiwa-jiwa kalian, maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberatkan kami ya Rasulullah. Bagaimana yang ada di dalam jiwa-jiwa kami yang tersembunyi juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu digoda oleh syaitan, yang selalu dibisikkan oleh rasa waswas dan terdapat di dalamnya jiwa yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Disinilah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil memberikan edukasi, memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada para sahabat agar bagaimana memperlakukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Maukah kalian seperti ahlul kitab, orang-orang sebelum kalian, yang ketika diturunkan ayat-ayat kepada mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami tidak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na, akan tetapi katakanlah kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan edukasi kepada para sahabat agar mau tunduk, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, agar mau tunduk patuh terhadap syariat Allah, agar mau tunduk dan patuh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seperti sebagian orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Allah mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah engkau tidak melihat mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, atau mungkin mereka tertipu dengan kecerdasannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang ini, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila."
tidaklah mereka kami berikan kecuali ilmu yang sedikit. Atau gurur, mereka yang tertipu dengan predikat prestasi, gelar akademik yang berjejer di depan namanya, kemudian berani-berani mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala, berani mencomot ayat Al-Qur'anul Karim kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, berani mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ditafsirkan sesuai dengan keinginannya, berani melakukan penyimpangan dan penyelewengan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas syariat Islam ini. Dan inilah penjajahan yang sesungguhnya. Ketika kita belum mampu untuk tunduk, patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, banyak di antara manusia dengan dalih kebebasan, dengan dalih kemerdekaan, mereka berusaha untuk berlepas diri dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka lupa bahwasannya mereka tidak sadar sesungguhnya mereka terjerumus, jatuh ke dalam perbudakan hawa nafsu dan syaitan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa harabu minar rizqil ladzi khuliqu min ajli ila rizqil ladzi asyaitani wan nafsi, bahwa mereka lari dari penghambaan yang dengannya mereka diciptakan, lari kepada perbudakan syaitan dan hawa nafsu. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kita harus bisa tunduk, patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi." Tidaklah pantas bagi kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, kemudian mereka meminta pilihan-pilihan yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaklah hati-hati mereka yang menyelisihi perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, "an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Akan ditimpakan kepadanya musibah, fitnah, dan mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan namanya dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi nama Tuhanmu ya Muhammad, bahwa sesungguhnya mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah umat. Jika engkau meninggal, maka kita memiliki pedoman Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sikap yang mesti kita miliki dan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dengan keyakinan bahwa tidaklah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan kepada umat manusia dalam kebaikan, melainkan kemaslahatannya akan kembali kepada kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang dari sebuah perkara, melainkan dampak buruknya, mudaratnya juga akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwa bagaimana cara mendekat kepada Allah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagaimana seseorang untuk tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka kelak di yaumil akhir, melainkan semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah
Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para sahabat tadi pasrah, tunduk, patuh dan taat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada ayat berikutnya, yang mana ayat ini adalah pujian kepada nabi dan para nabi-nabi dan untuk orang-orang yang beriman. Begitu pula pujian untuk secara khusus para sahabat. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman seorang rasul, telah beriman orang-orang yang beriman, dan mereka adalah para sahabat. Allah menurunkan ayat ini sebagai wujud pembalasan terhadap sikap para sahabat yang mau tunduk patuh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian di mana kalian beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukurnya, atas rasa keimanannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan pujian khusus kepada para sahabat. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah memberikan pujian kepada para sahabat yang mereka mengatakan ketika ayat-ayat Al-Quran turun, ketika hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diucapkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kami memohon ampun kepada Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ingat sekali lagi bahwa dengan ketundukan para sahabat terhadap ayat-ayat Allah, kembali Allah memberikan kabar gembira. Di ayat berikutnya Allah menurunkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kata para ulama tafsir, bahwasannya ayat ini diturunkan menghapuskan hukum ayat yang sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa dihisab terdapat apa yang ada di dalam jiwa-jiwanya, jiwa-jiwa yang buruk, was-was syaitan. Kemungkinan kita marah kepada saudara kita, tidak secara lisan tapi hati kita bergumam marah kepadanya. Bagaimana ini juga dihisab? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jika ini juga dihisab, maka kita celaka, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertegas di dalam hadis, innallaha tajawaza min ummati ma hadathatha anfusuha ma lam ta'mal aw lam tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan untuk umatku apa yang terdapat di dalam jiwa-jiwa mereka selama belum direalisasikan, selama belum direalisasikan dalam bentuk ucapan dan dalam bentuk perbuatan. Begitu pula Nabi mulia Muhammad SAW menegaskan, disebutkan di dalam hadis qudsi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, aku telah menulis terhadap hambaku bagi mereka yang berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat, maka aku akan catatkan baginya pahala. Ketika kebaikan tersebut direalisasikan, dilakukan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, maka aku akan berikan 10 pahala, kata Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang hamba memiliki niat yang buruk, rasa was-was, jiwa yang selalu senantiasa digoda oleh syaitan, maka selama tidak direalisasikan dalam bentuk ucapan, selama tidak direalisasikan dalam bentuk perbuatan, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menyingkirkan para syaitan yang menggoda jiwa-jiwa yang buruk di dalam diri-diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.